Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azan Syair Fajri dengan NPM 2411045 akan mempresentasikan koherensi dan kohesi. Sebelumnya, yang saya hormati Bu Wika Oriza selaku dosen pengampu dan kawan-kawan yang saya banggakan. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu membahas tentang koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi adalah keterpaduan makna antar bagian dalam sebuah teks atau wacana sehingga teks tersebut menjadi logis dan mudah dipahami. Koherensi juga memastikan ide-ide dalam teks terhubung secara konseptual dan memiliki alur yang jelas. Di sini ciri-ciri koherensi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keterhubungan ide, lalu logika yang teratur, dan yang terakhir itu menggunakan konsep atau tema yang konsisten. Gunanya adalah supaya suatu kalimat itu menjadi jelas ide pokoknya apa dan dapat memudahkan pembaca untuk memahami atau pendengar untuk memahami. Contoh teks yang koheren yaitu pagi ini cerah, udara sangat cerah. Burung-burung berkicau di pohon, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan suasana damai. Di situ ide-idenya saling terkaiti, seperti udara cerah, burung berkicau, sampai suasana damai. Untuk contoh teks yang tidak koheren, yaitu seperti pagi ini udara sangat cerah. Saya membeli sepatu baru, sinar matahari terasa panas di kulit. Itu contoh yang tidak koheren karena ide tidak saling mendukung atau runtut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah keterpaduan bentuk dalam teks yang ditandai oleh hubungan antar unsur bahasa seperti kata, kalimat, atau paragraf melalui penggunaan perangkat gramatikal dan leksikal. Kohesi juga memiliki unsur yaitu seperti referensi. Referensi ini seperti kata sambung seperti dan, serta, dan lain-lain. Untuk substitusi itu adalah penggantian, yaitu mengganti kata atau frasa dengan istilah yang berbeda namun merujuk pada hal yang sama. Contohnya, Siti membeli sepatu baru, barang itu sangat mahal. Yang ketiga yaitu elipsis. Elipsis itu adalah penghilangan, yaitu penghilangan kata atau frasa yang dianggap sudah diketahui pembaca. Seperti dia makan siang di restoran dan saya makan siang di rumah. Makan siang bisa dihilangkan karena pembaca juga dapat memahami ketika makan siang tersebut tidak diberikan penjelasan. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan logis antar ide atau antar kalimat, seperti penambahan, perlawanan, sebab akibat, pilihan, dan waktu. Contoh untuk waktu yaitu ketika, setelah, sebelum, dan lain-lain. Unsur kohesi yang kedua yaitu kohesi leksikal. Untuk yang pertama yaitu repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata,
frasa, atau ide yang mempertegas hubungan antar kalimat teks, atau untuk menekankan suatu gagasan. Contoh, kesehatan sangat penting. Dengan kesehatan yang baik, kita dapat bekerja dan beraktivitas dengan maksimal. Kata kesehatan diulangi untuk mempertegas ide utama. Yang kedua yaitu sinonim. Sinonim yaitu penggunaan kata dengan makna yang mirip atau sama. Contohnya, dia sangat kaya, kehidupannya makmur dan sejahtera. Yang terakhir yaitu antonim. Antonim adalah perlawanan makna kata. Contohnya yaitu hidup tidak hanya soal kaya atau miskin. Kaya atau miskin itu termasuk dalam antonim. Sinonim dan antonim itu digunakan untuk menjaga hubungan makna antar bagian teks. Jadi kesimpulannya, kohesi memberikan dasar struktural pada teks, sedangkan koherensi memastikan keterpaduan makna. Kedua konsep ini saling melengkapi untuk menciptakan teks yang efektif, padu, dan bermakna. Keterpaduan teks yang sangat baik itu sangat penting, terutama dalam penulisan akademik, karya sastra, atau komunikasi formal lainnya, dengan menguasai koherensi dan kohesi. Penulis dapat menyampaikan gagasan secara jelas dan efektif kepada pembaca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.